Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini jelang libur akhir pekan. Kondisi agak berbeda pemirsa, ketika sebelumnya indeks harga saham gabungan lebih dominan berada di zona merah akibat aksi profit taking, namun hari ini laju penguatan masih terus berlanjut. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hari Suwanda selaku CEO Achilles Trading System. Kita akan langsung sapa saja Pak Hari. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David. Ya, luar biasa Pak. Ya, terima kasih Pak Hari sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Apakah juga luar biasa Pak Hari pergerakan indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir? Di Juni ini sempat melemah ke 6.700-an Pak. Sementara dalam beberapa waktu terakhir sempat ke 73 dan melemah beberapa waktu terakhir dan kembali lagi di atas level 7.200-an. Analisis Anda? Ya, minggu ini termasuk minggu yang super spesial sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat minggu ini itu IHSG itu sempat dibanting di hari Senin, kita ingat, karena Japan carry trade ya, terpengaruh oleh imbas negatif akibat Japan yen carry trade. Dan sudah turun parah kayak begini, tapi apa yang terjadi? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, jadi selama 4 hari terakhir ini berhasil diklaim kembali. Jadi penurunan ini, hampir semua penurunan ini cuma tinggal gapnya aja ini. Nah, tinggal sedikit ini sudah bisa di recovery kembali. Sehingga kalau kita lihat secara weekly, maka munculnya adalah jadi long leg doji kayak begini. Ya, tidak nampak lagi turunnya, mana turunnya itu. Yang selama 1 minggu ini ya turun parah, terus kemudian dibalikin lagi, balik ke sekitar penutupannya. Nah, ini adalah secara teknikal ini sebenarnya kalau weekly ini adalah bullish. Dan kenapa demikian? Karena memang peluang The Fed untuk pangkas suku bunga sekarang sudah bisa dibilang hampir dipastikan, bahkan muncul peluang mereka akan pangkasnya itu 50 basis point. Dan minggu ke depan ini memang secara global itu kita menantikan data inflasi Amerika. Jika angka inflasi Amerika yang semakin turunnya tambah banyak lagi, inflasi sudah tidak di level 3, kepala 3, tapi udah kepala 2, turun di bawah 3%, maka peluang mereka pangkas suku bunga 50 basis point langsung itu jadi semakin besar. Dan ini membuat dolar jadi melemah ya. Jadi yang menggembirakan lagi itu adalah rupiah kita jadi menguat ini. Nah, karena itu dengan adanya penguatan rupiah dan kemudian IHSG kayak begini, maka ini sebenarnya adalah kondisi yang sehat. Jadi bullish. Secara Pak Hari, umum bullish. Ya, ketika sebelumnya indeks harga saham gabungan menembus ke level psikologis baru, ini indeks harga saham gabungan semacam treatment terlebih dahulu, beberapa kali menembus level tersebut, tapi level tersebut tidak mampu dipertahankan. Tapi kondisi berbeda tampaknya di level 7.200-an. Langsung tancap gas, langsung melejit, dan tampaknya level 72 dari sisi supportnya apakah cukup kokoh sampai sejauh ini dan arahnya terutama untuk di perdagangan di pekan depan, Pak? Ya, jadi kita mulai masuk ke trading range ini lagi. Kalau kemarin kan trading range ini yang berusaha dipecahkan tapi nggak berhasil. Jadi kita berarti masuk lagi ke level itu. Antara 7.200 sampai ke 7.000. Bentar, ini adalah 7.354. Jadi antara 7.200 sampai 7.354 ini adalah range kita selama 1 minggu ke depan. Apabila 7.354 ini berhasil di breakout lagi, wah ya sudah bablas. Berarti bullish banget. Secara year to date Pak Hari, indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini masih minus di 0,22%, meskipun sudah mengalami penguatan di beberapa hari terakhir. Sebenarnya resisten berapa yang harus ditembus dan mungkin juga dipertahankan oleh indeks harga saham gabungan ketika secara year to date ini berbalik ke arah positif kembali untuk posisi pergerakan indeks harga saham gabungan? Jadi tadi sudah saya sebutkan levelnya 7354 ini adalah yang pertama 7354 terus kemudian ada lagi di 7396
Dan yang terakhir sekali itu adalah 7454. Nah ini dia, jadi 7354. Terus kemudian ini 7454. Ini adalah kuncinya. Jika dua ini berhasil dilampaui, ya berarti habis, sudah nggak ada resisten lagi dah. Gitu. Baik, Ya, dari habis, sisi Pak rotasi pergerakan sektoral hari ini, Pak Hari, barang baku tampaknya memimpin penguatan. Ketika di perdagangan hari sebelumnya justru mengalami koreksi yang cukup dalam dan menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Ada Aman Mineral, Pak. Hari ini kembali melaju kencang, meskipun tampaknya belum cukup mengimbangi posisi koreksi kemarin. Perbedaan cukup tipis ketika di perdagangan Kamis, Aman melemah di atas 8%, hari ini ditutup menguat di 7,25%. Analisis Anda untuk Aman yang kembali di atas level 11 ribuan, Pak Hari. Dalam analisa teknikal, pola seperti ini itu adalah dikenal dengan harami katanya gitu kan. Jadi ini adalah bullish harami. Secara short termnya dia akan masih bullish, akan tetapi Aman Mineral ini ada beberapa resisten yang perlu dicermati. Ya, yang pertama itu adalah di sini. Nah, ini adalah level berapa nih? 12.450. Nah, di 12.450 dan di level high yang sebelumnya ini, jadi ini adalah 11.950. Jadi 11.950 dan 12.450 ini adalah resisten yang perlu dilampaui apabila ini dia butuh bisa uptrend bullish lagi seperti periode sampai bulan Mei yang lalu itu ya. Nah, jadi kalau ini tantangannya di dua resisten ini, Pak Dev. Oke. Bagaimana Anda melihat peluang Aman untuk menyentuh ke level tertingginya kembali? Paling tidak sampai dengan akhir tahun, Pak? Mungkin masih ada peluang ya. Jadi kuncinya yaitu tadi yang tadi saya bilang 11.950. Okay. Ya, nah kalau sekarang ini adalah bullish short term ya, masih short term sekali sampai 11.950. Nanti tantangannya 11.950-nya berhasil di break nggak? Masih direkomendasikan masuk tidak Pak dengan posisi saat ini atau profit risikonya cukup tinggi? Peluang profit taking ya, mungkin? Ya, ini ada peluang profit taking walaupun sih secara teknikal ini adalah bullish harami sebenarnya. Penutupan hari ini di 11.100 menguat di 7,25% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke TPIA Pak, hari ini juga masih melanjutkan penguatan meskipun penguatannya di 1,45%, tapi tampaknya secara intraday hari ini juga kembali menembus level tertingginya kembali di 10.475, tepat di posisi penutupan hari ini. Sudah jenuh beli tidak Pak untuk TPIA? Oh jelas, kalau mengenai overbought-nya ini jelas sudah sangat-sangat overbought. Jangan lupa bahwa saham ini kalau dihitung mulai dari awal tahun, ya awal tahun openingnya itu ada di 5.400. Ya, nah maka ini sekarang 10.475, ini berarti sudah double ya Pak Dev. Iya. Nah, jadi kenaikannya udah signifikan sekali deh. Jadi kalau ditanya apakah overbought ya ini sudah sangat-sangat overbought sebetulnya. Nah, ya tapi lagi-lagi uptrendnya masih intact ya. Jadi saya hanya bilang bahwa ini cocoknya adalah hold sembari ancang-ancang untuk profit taking ketika ada sinyal profit taking, ketika ada sinyal pembalikan arah reversal ke bearish, maka ya itu adalah saatnya untuk profit taking. Tapi bukan untuk pembelian baru. Kalau yang baru ingin masuk belum direkomendasikan begitu? Ya, maksudnya gitu. Jadi kalau belum punya sahamnya, ini tidak direkomendasikan masuk. Ini adalah kalau sudah punya sahamnya, maka ya silakan di hold sambil ancang-ancang siap-siap menunggu ketika muncul reversal pattern. Nah itu adalah saatnya untuk mulai profit taking. Ya. Baik, tapi dari sisi support Pak yang mungkin diwaspadai untuk mengamankan profit yang sudah ada? Oke. Good. Nah, ini support itu ada di 9.400. Support yang paling dekat itu ada di 10.150 dan berikutnya ada di 9.400. Jadi 10.150 dan 9.400. Nah, itu dia. Support 1, support 2. Oke.
Analisis untuk saham-saham barang baku ada Aman dan TPIA tampaknya hari ini menjadi penggerak untuk indeks harga saham gabungan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.